setelah syahadat, dua kalimat syahadat. Maka kata Syekh, fala salata liman yaqra' bi Fatihatil Kitab. Maka tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi mereka, tidak sah salatnya bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan di antaranya wa minha annaha ruqyah. Dan di antara pula keistimewaan dari surat ini atau keistimewaan dari surat Al-Fatihah, bahwasannya dia adalah termasuk dalam ruqyah, termasuk di dalam surat ruqyah. Idza quri'a biha 'alal marid syufiya biidznillah. Apabila dibacakan kepada orang-orang yang sakit, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sakitnya akan disembuhkan. Jadi surat Al-Fatihah juga termasuk surat ruqyah. Surat yang bisa dibacakan oleh diri masing-masing ketika merasakan sakit. Dia menggunakan wasilah surat Al-Fatihah dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi qara'a 'alal ladzi' bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang yang tersengat kalajengking, fabri wa ma yudrika annaha ruqyah, karena sungguhnya beliau membacakan surat Al-Fatihah karena sungguhnya itu termasuk ke dalam ruqyah. Jadi ada dua keutamaan berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama bahwasannya surat Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat dan salat adalah rukun di dalam rukun-rukun Islam yang paling utama. Kemudian surat Al-Fatihah juga termasuk surat ruqyah. Surat yang dibacakan ketika merasakan sakit, ketika badan tidak enak, bisa dibacakan dengan Al-Fatihah. Insyaallah biiznillah Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan waqad ibtada'a ba'dun nasil yaum, dan sungguh manusia hari-hari ini mulai melakukan hal-hal yang baru. Manusia pada hari ini mulai membuat hal yang baru berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini. Fasaru yahtamuna bihad du'a. Mereka kadang menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai penutup di dalam doanya. Setelah melakukan doa, selesai doa Al-Fatihah, Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, itu adalah hal-hal perkara yang baru yang tidak ada dalam agama Islam. Wa yabtadi'una bihal khutab wa yaqra'unaha inda ba'dil munasabat. Dan kadang orang-orang membacanya itu di waktu-waktu tertentu. Dikhususkan membaca surat Al-Fatihah ini di hal-hal yang tertentu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza ghalaz, ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian ma'asyiral muslimin ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lahu faidatain, ini memiliki dua faidah. Ayat ini, ayat bismillahirrahmanirrahim memiliki dua faidah.
Al-faidatul ula, faidah yang pertama, at-tabarruk bitaqdimi ismillah azza wa jal, ya, yaitu mengharapkan keberkahan dengan mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang, ya, ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia mengharapkan keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai segala sesuatunya dengan bismillah, ya. Dia mengharapkan keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perbuatan baiknya. Wal faidatu tsaniyah, kemudian faidah kedua dari bismillahirrahmanirrahim adalah al-hasr, yaitu pembatasan. Sebagaimana dicontohkan oleh Syekh di sini, ka'annaka taqul la akil bismi ahadin mutabarrikan bih. Jadi kita tidak makan sesuatu kecuali memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan bismillah. Tidak memulai makan, tidak memulai minum kecuali dengan bismillah, ya. Itu sebagai pembatasan bahwasannya, ya, kita mengharapkan dari yang kita minum ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pembatasan bahwasannya kita minum ini, kita makan ini, itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ahibati fillah, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwasannya Allah bismillah, bismi Allahu ismullahi rabbil alamin la yusamma bihi ghairuh, adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, la yusamma bihi ghairuh, yang tidak ada nama selain dari nama Allah. Ar-Rahman ay dzu rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman di sini, kata Syekh, adalah pemilik dari rahmat yang luas. Bahwasannya rahmat Allah, rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, sehingga tidak memakan anaknya. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. War-Rahim, dan Rahim ail muwassal lirrahmah man yasha'u min ibadih. Adapun Rahim itu lebih spesifik, diberikan hanya kepada hambanya saja. Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada hambanya saja. Kemudian, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, datang sebuah masalah, ya. Di sini Syekh menerangkan, halil basmalatu ayatun minal Fatihah aula. Ya, ini yang sering didiskusikan, ya, sering menjadi perdebatan. Apakah bismillah itu termasuk dari ayat di dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan dalam kitabnya fi hadza khilaf bainal ulama, ya, berkaitan dengan hal ini ulama itu berbeda pendapat, ya, memiliki khilaf, memiliki perbedaan pendapat, ya. Faminhum may yaqul, maka di antara mereka ada yang mengatakan innaha ayatun minal Fatihah, ya, bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk di dalam ayat di dalam surat Al-Fatihah. Wa yaqra'u biha jahran fis salatil jahriyah, dan dibaca secara keras di dalam salat jahr, dalam salat yang keras.
Wa yara annaha la tasih illa biqiraatil basmalah, dan mereka berpendapat bahwasannya tidak sah salatnya kecuali mereka mengeraskan bacaan basmalahnya, li'annaha minal Fatihah, karena itu termasuk di dalam Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk di dalam surat Al-Fatihah dan wajib dibaca ketika salat jahar. Ya, itu pendapat yang pertama. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang berpendapat juga, innaha laysat minal Fatihah, bahwasannya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillah, akan tetapi itu ada ayat yang terpisah dari surat-surat di dalam kitabullah. Wa hadzal qawlu huwal haq, dan ini adalah perkataan yang benar, kata Syekh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil pendapat bahwasannya Al-Fatihah itu tidak basmalah itu tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Wa dalilu hadzan nas wa siyaqus surah. Dan ini Syekh menjelaskan kenapa bismillah itu tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Ya, beliau menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Amman nas, ya, adapun yang diambil dari nas, ya, diambil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka beliau mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqad jaa fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, telah datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis qudsinya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qussimatis salatu baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi di dalam salat antara untukku dan untuk hambaku dua bagian. Aku membagi di dalam salat untukku dan untuk hambaku itu dua bagian atau setengah-setengah. Fa idza qala, dan ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, di dalam salatnya seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hammadani abdi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hambaku telah memujiku. Ya. Maka di dalam salat itu adalah obrolan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu paling dekat ketika salat. Ya. Maka dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hammadani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Ya. Wa idz qala ar-rahmanir rahim, dan apabila seorang hamba melanjutkan dengan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah mengatakan athna alayya abdi, ya, sesungguhnya hambaku telah, ya, mengagungkanku. Fa idz qala maliki yaumiddin, apabila seorang hamba melanjutkan maliki yaumiddin, ya, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, majjadani abdi, ya, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah kami menyembah dan kepadanya lah kami meminta pertolongan. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina abdi nisfain, ini adalah bagian untukku dan hambaku setengah-setengah. Apa maksud dari setengah-setengah?
iyyaka na'budu, ya, itu adalah haknya Allah. Ya, kepadamulah kami menyembah, itu haknya Allah setengah. Ya, di dalam ayat ini. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya lah kau minta pertolongan, itu hak seorang hamba. Ya. Jadi di dalam ayat ini ada dua bagian. Ya, maka kata Allah, hada baini wa baina abdi nisfain. Di dalam ayat ini antaraku dan antara hambaku setengah-setengah. Satu hakku dan satu hak hambaku. Ya. Wa idh qala ihdinas siratal mustaqim, maka ketika mengatakan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza li abdi, ya, ini untuk hambaku, ya. Ini untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ya. Wa hadza kannas, ya, dan ini menunjukkan, ya, dari nas bahwasannya annal basmalah laisat minal Fatihah. Ya, di hadis ini, di nas ini menunjukkan bahwasannya bismillah itu tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Wa fi sahih, dan di hadis lainnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal, ya, dia berkata, shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya aku, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, shallaitu khalfan nabi, sesungguhnya aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa Uthman, dan Uthman, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mereka semua, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, mereka semua yastaftihuna, memulai bacaannya bi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua memulai bacaan salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah. Ya. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah, di awal bacaannya, wala fi akhirha, ya, dan ataupun di akhirnya. Wal muradu la yujhirun, ya, yang berkaitan dengan hal ini, ya, yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman tidak mengeraskan bacaan bismillahnya. Ya. Amma min jihatis siyaq, ya, adapun dari sisi maknanya, ya, kata Syekh, fal Fatihatu sab'u ayatin bil ittifaq, bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu 7 ayat secara ittifaq para ulama, secara persetujuan keseluruhan para ulama, bahwasannya Al-Fatihah itu punya 7 ayat. Wa idza aradta an tuwazzi', dan apabila engkau menginginkan untuk membagi sab'ul ayat, ya, 7 ayat, ala maudu'is surah, ya, 7 ayat dari surat ini, wajadta anna nisfaha huwa qauluhu ta'ala, maka kamu akan menemukan pertengahannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wahiyal ayatul lati, yang ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi di hadis qudsinya, qussimatis salatu baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi antara salat itu dengan hambaku, aku dengan hambaku itu setengah-setengah. Maka Syekh di sini menjelaskan, li'anna alhamdulillahi rabbil alamin wahid. Ya, karena sungguhnya alhamdulillahi rabbil alamin itu satu. Ar-Rahmanir Rahim itu 2. Malik Yaumiddin itu 3.
Wa kullaha haqqullahi azza wajal, dan seluruhnya, ya seluruh 3 ayat pertama itu adalah haknya Allah. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, itu semua haknya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini 4. Ar-rabi'ah yakni al-wastu wa hiya qisman. Ya, dia dibagi menjadi 2. Iyyaka na'budu tadi haknya Allah, wa iyyaka nasta'in itu haknya hamba. Itu 4 kata Syekh. Kemudian ihdinas siratal mustaqim itu untuk lil abad, untuk hamba. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu untuk hamba. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ya, itu untuk hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Selain dari orang-orang yang engkau benci dan engkau sesatkan, itu untuk hamba juga. Ya, jadi ada 4 ya, 4 haknya Allah dan 4 haknya seorang hamba. Baik. Sudah Isa belum? Belum ya. Qauluhu ta'ala, ya, maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ya, maknanya di situ adalah wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah, ya. Sifat yang terpuji yang di dalamnya terdapat kesempurnaan di dalam cinta. Ya. Alhamdu, di sini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasannya alhamdu, segala puji itu adalah sifat yang mulia, pujian yang mulia, bil kamali ma'al mahabbah, dengan kesempurnaan dan cinta, wat ta'zim, ya, dan penghormatan, al kamalu dzati, yang sempurna zatnya. Kita memuji dengan segala kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali. Yang pujian tersebut berkaitan dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, ya, Ar-Rahmanir Rahim, ya, ada sifat Allah yang lainnya, Al-Malik, Al-Muhaimin, sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Rabbil alamin, ya. Alhamdulillahi, ya, lillahi tadi ismu Rabbina azza wajal. Jadi alhamdulillah adalah segala bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan perbuatan-perbuatannya. Itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala hal tersebut. Allahu ismu Rabbina azza wajal, ya, nama dari Rabb kita azza wajal, la yusamma bihi ghairuh, ya, yang tidak ada nama selain dari nama Allah, ya. Allah, ya Allah, ya, tidak ada nama yang serupa dengannya. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah al-ma'luh, ya, yaitu adalah ilah yang disembah, ay al-ma'budu habban wa ta'ziman. Ya. Al-ma'luh bimakna al-ma'budu habban wa ta'ziman, yang disembah dengan cinta dan penghormatan. Ya. Yang disembah karena cinta dan penghormatan. Wa qauluhu ta'ala rabbil alamin, ya, Rabb, alam semesta, ar-Rabb, ya. Rabb di sini, ya, dijelaskan oleh Syekh bahwasannya arti Rabb, ya, artinya Rabb adalah manijtama'a fihi thalathatu awsaf, ya, yang dimana berkumpul di dalamnya 3 sifat. Ya. Bisa dikatakan Rabb
ya, jika terkumpul di dalamnya 3 sifat. Yang pertama adalah al-khalqu atau pencipta. Sifat pertama seorang Rabb adalah al-khalqu, yaitu pencipta. Wal mulku, ya, dan yang memiliki kerajaan. Wat tadbir, dan pengatur. Ya. Jadi 3 sifat ini, ya, yang menciptakan, yang merajai, yang mengatur, yaitu semua adalah sifat yang menunjukkan Ar-Rabb, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fahuwa al-khaliq, bahwasannya itu adalah pencipta, al-malik likulli syai'in, al-mudabbir li jami'il umur. Ya. Ar-Rabb atau Tuhan, ya, dia adalah yang menciptakan. Kemudian al-malik likulli syai', yang merajai, yang memiliki segala sesuatu. Ya. Al-mudbir li jami'il umur, dan yang mengatur segala urusan. Ya. Yang memutar siang dan malam, ya. Yang merubah hujan, ya. Segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwasannya Rabb itu adalah 3 hal yang mencakup sifat-sifat tersebut. Al-alamin, al-alamin bimakna alamin artinya adalah, ulama mengatakan kullama siwallahi fahuwa minal alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala maka itu termasuk alam. Ya. Segala sesuatu alamin itu seluruh yang ada di dunia ini, langit, bumi, apapun selain Allah Jalla wa Ala, maka itu disebut dengan alam. Malaikatnya, jinnya, seluruhnya, apapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan alam. Maka kata para ulama, kullama siwallahi fahuwa minal alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu maka termasuk di dalam alam. Min fawaidil ayah, ya, dari faidah-faidah ayat ini, ya, alhamdulillahirabbil alamin, faidahnya yang pertama itsbatul hamdil kamil lillahi azza wajal. Faidah yang pertama, penetapan pujian yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kesempurnaan zat-Nya, kita memuji kebaikan-kebaikannya, maka hendaknya pujian yang paling tinggi, yang paling sempurna itu hanya milik Allah Jalla wa Ala. Wa minha, kemudian faidah yang kedua, annallaha ta'ala mustahiqqun mukhtassun bilhamdil kamil min jami'il wujuh. Ya. Bahwasannya, ya, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang menyeluruh, ya. Pujian-pujian yang mencakup keseluruhan. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasirruhu, apabila beliau ditimpa kebahagiaan, ya, beliau diberikan kebahagiaan, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya disempurnakan seluruh amal-amalan soleh. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan bagi beliau. Wa idza asabahu khalaf dzalik, ya, adapun ketika beliau ditimpa kesedihan, ditimpa keburukan, beliau mengatakan alhamdulillahi
ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Jadi seluruhnya baik buruknya seorang hamba itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya ya kadang-kadang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Ya. Begitupun sebaliknya kadang menurut kita buruk ya, tapi mungkin menurut Allah Jalla wa'ala itu baik, itu terbaik untuk kita. Maka kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan selalu pujian kepada Allah baik buruknya. Ketika baik ia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian ketika ia ditempa keburukan, ia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap musibah yang menimpa seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang hamba itu tidak akan dibebani sesuatu kecuali hamba itu mampu untuk melewatinya. Maka kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Wa minha, kemudian faidah lainnya taqdimu wasfillah bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Ini mendahulukan sifat Allah yang ilah. Ya, bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mendahulukan sifat Allah yang ilah, sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala ala wasfihi bir rububiyah. Ya, dari sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan ya, sifat alhamdulillahi, lillahi di situ menunjukkan ya, pendahuluan dari sifat ilahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya yang paling utama ya, sebelum meyakini bahwasannya Allah itu mengatur, ya, Allah itu menurunkan hujan, hendaknya kita meyakini bahwasannya Allah itu adalah ilah, Tuhan. Ya. Karena pada zaman dahulu, ahibati fillah, ya, kaum Quraisy itu meyakini bahwasannya Allah itu adalah Rabb. Ya. Kaum Quraisy ya, pada zaman jahiliyah mereka meyakini bahwasannya ya, Allah yang menurunkan hujan, ya, Rabb yang mengatur segala sesuatu. Mereka meyakini Allah itu Rabb. Akan tetapi mereka tidak meyakini bahwasannya Allah itu ilah. Ya, mereka masih menyembah selain Allah. Mereka menggunakan patung-patung mereka untuk ya, sesembahan, ya, tidak menyembah kepada Allah. Maka di sini ya, di ayat ini Allah menekankan bahwasannya hendaknya engkau mendahulukan sifat ilahnya Allah, ya, engkau mendahulukan sifat ketuhanannya Allah ya, sebelum engkau meyakini sifat Rabbnya atau mengaturnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ahibbati fillah ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, di sini Syekh mentafsirkan dengan adzur rahmatil wasi'ah, yaitu bahwasannya adalah pemilik rahmah yang luas. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya Rahman itu adalah kasih sayangnya Allah kepada seluruh hambanya, kepada seluruh manusia, kepada seluruhnya, muslimnya, kafirnya, ya. Itu semua Allah berikan rizki, ya. Baik muslimnya, baik kafirnya, Allah masih berikan rizki, Allah masih berikan makan. Itu sifat Rahmannya Allah. Ar-Rahim adalah sifat yang lebih khusus, ya. Sifat yang lebih khusus yang diberikan khusus kepada hambanya. Sifat yang lebih khusus yang diberikan kepada hamba-hambanya. Maka faidah dari Ar-Rahmanir Rahim, faidah dari yang maha pengasih lagi maha penyayang, itsbatu hadainil ismaini al-karimain, ya. Faidahnya yang pertama bahwasannya
penetapan dari nama-nama yang mulia ini, penetapan terkait dengan sifat-sifat Allah yang mulia ini. Ar-Rahmanir Rahim lillahi azza wajal. Yang maha pengasih lagi maha penyayang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penetapan tentang sifat ini, dua nama ini yang mulia ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua, anna rububiyatallahi azza wa jal mabniyatun 'ala rahmatil wasi'ah lil khalqil wasilah. Ya. Bahwasannya sifat rububiyahnya Allah, ya, sifat mengaturnya Allah Subhanahu wa taala baik segala hambanya, ya, setiap manusia diberikan rizkinya, setiap manusia diberikan takdirnya, itu semua mabniyatun 'ala rahmatil wasi'ah, dibangun di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Jadi, ya, seorang hamba, ya, ketika diberikan ujian, diberikan musibah, yaitu semua dibangun di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti Allah jahat sama dia lah. Ya. Akan tetapi itu semua dibangun di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah yang luas. Ya. Karena kadang seorang itu baru diberikan musibah, baru ia ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika diberikan musibah, baru ia kembali ke masjid melakukan salat berjamaah. Ya. Allah ingin kebaikan untuk dirinya. Ya. Allah ingin kebaikan untuk hambanya. Insyaallah ya, adzan sebentar, nanti kita kalau masih ada waktu insyaallah kita lanjutkan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب الصلاة القائمة. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa ahli sidq wal wafa amma ba'du. Baik, insyaallah kita lanjutkan sedikit. Kemudian ahibati fillah ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Syekh menjelaskan yakni annahu subhanahu wa ta'ala malik lidzalikal yaum, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hari tersebut, yang memiliki merajai pada hari pembalasan. Al-yaumul ladzi yujaza fihi al-khalaiq. Hari di mana manusia-manusia atau seluruh ciptaan itu dibalas sesuai perbuatannya. Fala maliku ghairuhu fi dzalikal yaum, maka tidak ada raja, tidak ada yang memiliki pada hari itu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari faidah ayat ini, Malik Yaumiddin, yang pertama adalah itsbatu mulkillahi azza wajal, adalah penetapan dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, penetapan dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, wa malakutahu yaumiddin, dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Faidah pertama menunjukkan bahwasannya banyak manusia yang mengaku dia memiliki sesuatu, yang memiliki, dia menganggap dirinya raja, Qarun, Fir'aun, menganggap dirinya raja, tapi Allah menerangkan bahwasannya yang memiliki hari pembalasan, mau sekaya apapun dia, mau setinggi apapun jabatannya, ketika di hari pembalasan hanya Allah lah yang memiliki hari tersebut. Allah lah yang memiliki kekuasaan pada hari kiamat tersebut. Kemudian faidah kedua, itsbatul ba'ts, penetapan bahwasannya hari kebangkitan itu akan ada. Bahwasannya dari ayat ini kita bisa mengambil faidah bahwasannya hari pembalasan itu pasti. Hari pembalasan itu akan datang. Waktunya kapan? Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang mengetahui waktu berkaitan dengan hari kiamat tersebut. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah, kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Wal ibadah, ibadah di sini Syekh menerangkan apa itu ibadah. Ibadah adalah fi'lu kullama amarallahu bihi. Ibadah adalah segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka kullama nahallahu anhu, dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Dan dari faidah ayat ini, ahibati fillah ma'asyiral muslimin, ikhlasul ibadatu lillah, hendaknya mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, bukan ibadah ketika ingin dilihat manusia, ketika pengen naik jabatan dilihat sama bosnya pura-pura sholat lah. Akan tetapi
Faidah dari ayat ini adalah ia menyerahkan segala seluruh urusannya, ya, melakukan ibadah itu hanya ikhlas untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah kedua, ikhlasul isti'anatu billahi azza wajal, yaitu ya, mengikhlaskan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta, dia mengharapkan pertolongan bukan kepada manusia. Ya, dia meminta pertolongan yang pertama kali ketika dia kesulitan, dia datangnya kepada Allah Jalla wa'ala, pemilik alam semesta. Ya. Kemudian ma'asyal muslimin, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. As-sirat di sini bermakna at-tariq. Ya, sirat di sini bermakna jalan. Ya, jalan di sini al-hidayah, hidayatul irsyad. Ya, jalan yang diminta di sini adalah hidayah. Ya, jalan yang diminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya, jalan di sini adalah hidayah. Ya, hidayah ya karena hidayah itu datangnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam yang seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ya. Maka hidayah kita minta setiap harinya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah ma'asyal muslimin, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang-orang yang diberikan nikmat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallah. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dan mereka termasuk di dalamnya para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Itu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi ya, humul yahud. Ya, orang-orang yang dibenci adalah orang Yahudi. Ya. Mereka mengetahui bahwasannya Allah itu Rabb, yang mereka mengetahui bahwasannya Allah itu ilah, tapi mereka tidak mau mengakui bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allahumul Yahud. Wa kullu minal ilmi bil haqqi wa lam ya'mal bi. Dan mereka memiliki ilmu yang benar, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya, mereka memiliki ilmu terhadap sesuatu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin, kebalikannya, mereka adalah humun nasara. Ya, orang-orang Nasrani. Mereka wa kullu man amila bighairil haq jahilan bih. Ya, mereka itu tidak memiliki ilmu dan mereka bodoh terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya, udah nggak punya ilmu, kemudian mengamalkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tayyib. Mungkin hadza minni, mungkin ini saja yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan mungkin atau taib insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membaca surat Al-Fatihah dalam sholat zuhur itu bismillah tidak dikeraskan tidak sah. Itu ulama mana yang berpendapat seperti itu? Adakah ulama Imam Mazhab yang berpendapat seperti itu? Allah taala alam, Pak, Ana juga belum tahu siapanya. Siapa ulama yang berpendapat seperti itu, namanya insyaallah nanti coba Ana cari, Ana bantu cari insyaallah. Cuman memang yang disampaikan ya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengambil pendapat yang paling rajih. Ya, pasti beliau mengambil pendapat yang paling umum, yang paling benar insyaallah. Ya, yang mengambil dari seluruh imam mazhab ya, dan membawa dua nas ya. Yang satu hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya, dan Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berdusta. Ya.
Beliau mengatakan, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, Utsman, Umar, Abu Bakar, dan mereka semua tidak mengeraskan bacaannya. Mereka semua mulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu saja yang kita pegang insyaallah. Itu saja, Pak. Nanti insyaallah kalau memang berkaitan dengan siapanya, insyaallah nanti Anda bantu cari. Terakhir insyaallah. Pengertian dari musibah yang tahu satu musibah yang menimpa seorang anak saya kembalikan dari Allah. Jadi musibah itu apa? Taib. Jadi ya musibah ya bagi hamba-hamba yang beriman ya di situ dijelaskan bahwasannya ya ada musibah itu dari kesalahan mereka sendiri ya, dari kesalahan seorang hamba. Ya na'am. Ya, seorang hamba tidak mungkin luput dari kesalahan. Maka kadang Allah berikan musibah untuk apa? Untuk membersihkan dosanya. Nah, itu baik atau buruk untuk seorang hamba? Baik. Itu untuk membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosa yang ia miliki, maka Allah berikan musibah kepadanya, baik itu ringan ataupun berat. Ya. Bagi seorang hamba yang beriman, ya, itu adalah ujian. Ya. Mereka, apakah ketika diberikan musibah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi seorang hamba, musibah itu ya bukan kesalahan dari dirinya. Ya, termasuk dari kesalahan dari dirinya, seorang hamba itu pasti punya dosa. Maka ketika seorang hamba diberikan dosa, diberikan musibah itu untuk menghapus dosa-dosanya agar dia kembali bersih, ya, dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu, Pak. Baik, mungkin karena waktu sudah Isya, sudah berlalu lama, ana tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi